Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman semua, kembali lagi dengan aku Malik di channel Malik Sibra. Oke guys, kali ini kita akan coba untuk membahas bagaimana sih looping di JavaScript ya, atau perulangan di JavaScript. Mungkin teman-teman yang baru belajar di bahasa pemrograman JavaScript itu lumayan bingung ya pada konsep looping atau perulangan ini, karena pada awal-awal aku belajar juga itu juga sempat merasakan kebingungan di dalam proses pembelajaran looping ini gitu. Apalagi kalau teman-teman nyobain membuat sebuah segitiga itu ya, kalau menggunakan bintang ya gitu. Mungkin kalau teman-teman di SMK-nya ataupun perkuliahannya itu membahas atau mempraktekkan cara membuat sebuah mungkin segitiga gitu ya menggunakan bintang, dan itu menggunakan perulangan. Itu mungkin kalau masih awal-awal belajar maksudnya, itu merasakan kesulitannya gitu. Tetapi di sini kita akan coba untuk belajar bersama-sama untuk bagaimana sih memahami perulangan di JavaScript gitu ya, atau looping gitu. Tapi kita akan membahasnya mungkin secara sederhana ya, sehingga teman-teman yang baru belajar itu dapat dengan mudah memahami konsep dari looping atau perulangan pada JavaScript ini gitu ya. Oke, di sini teman-teman kita akan, atau saya lebih tepatnya itu menggunakan kode editor Visual Studio Code gitu. Buat teman-teman yang menggunakan Sublime Text atau bahkan Notepad, itu terserah teman-teman sendiri ya. Yang penting dapat mengikuti pembelajaran ini atau tutorial inilah gitu ya. Yang penting bisa menuliskan kodenya dan menjalankan kodenya gitu. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, agar supaya sama ya dengan video ini, teman-teman silakan install terlebih dahulu Node.js-nya ya. Teman-teman bisa kunjungi di browser itu ya, nodejs.org ya. Teman-teman silakan download. Kalau di laptop atau komputer teman-teman sendiri belum terinstall Node-nya gitu. Jadi kita akan coba untuk menjalankan sintak JavaScript-nya itu menggunakan Node.js saja gitu, agar supaya kita tidak repot-repot membuka browser lalu membuat index.html-nya terlebih dahulu, lalu membuka tab console dan lain-lain gitu. Karena kita akan coba praktek sederhana aja, jadi kita akan menggunakan yang namanya Node.js gitu ya. Oke, langsung saja di sini teman-teman silakan buka kembali untuk Visual Studio Code-nya ya. Kalau teman-teman perhatikan bahwa di sini ya terminalnya, teman-teman bisa membuka terminal di bagian sini ya, terminal, lalu new terminal kayaknya ya, seperti ini, atau bisa ketik Ctrl lalu backtick atau simbol di atas tombol tab pada keyboard ya, atau di sebelah kirinya angka 1 pada keyboard seperti itu ya, untuk membuka terminalnya gitu. Lalu silakan ketikkan seperti ini ya, kita clear terlebih dahulu ya, node min_v ya. Nah, kalau muncul versinya maka sudah ada Node.js-nya, itu sudah berhasil untuk menginstal Node.js-nya gitu. Dan silakan dicek juga npm min_v-nya juga, kalau ada versinya berarti sudah ada gitu. Dan silakan buat sebuah file ya dengan ekstensi Node.js. Oke, gitu aja ya. Langsung saja di sini kita akan coba clear dulu terminalnya, dan kita akan coba untuk belajar mengenai perulangan. Yang pertama yaitu kita akan coba untuk membahas perulangan menggunakan for ya, menggunakan kata kunci for ya. Kalau kita menggunakan kata kunci for, tinggal ketikkan for seperti ini. Kalau menggunakan Visual Studio Code sudah ada kayak snippetnya lah gitu ya. Tapi di sini kita akan coba manual aja, for gini ya, lalu buka kurung, dan di dalam buka kurung ini terdapat 3 hal gitu ya. Yang pertama itu adalah inisiasi sebuah variabel gitu ya, yang biasanya ini dibuat untuk
angka awalnya gitu ya, dalam perulangannya gitu. Contohnya di sini kita bikin sebuah variabel let i sama dengan 0 gini ya. Ini bisa aja teman-teman buat variabelnya di luar gitu. Contohnya seperti ini, kita coba hapus dulu ya. Kita bikin let i seperti ini ya. Lalu di sini kita tinggal assignment i sama dengan 0 gitu ya. Lalu titik koma seperti ini, lalu kondisinya gitu ya, kondisi perulangannya yang ketika apa perulangannya itu terjadi gitu. Contohnya ketika i ya itu kurang dari 5 gitu ya contohnya. Nah, ini kondisinya teman-teman. Kalau di sini kondisinya bernilai true, maka perulangan for ini akan terus dijalankan gitu. Dan juga perhatikan ya, karena di sini dia akan memperhatikan kondisi ya. Kalau kondisinya seperti ini kan, kalau dia i-nya bernilai 5 nantinya, dia kan akan bernilai false ya kan. Jadi dia akan berhenti sendiri ya. Tapi teman-teman hati-hati, awas terjadi infinite loop. Contohnya seperti ini, 5 kurang dari 5, dia akan bernilai true terus ya. Maka dia akan mengakibatkan infinite loop atau perulangan yang terus terjadi atau tidak akan terhenti gitu ya. Kita ubah menjadi i lagi. Kita ubah di sini 5-nya menjadi i lagi ya. Lalu di sini seperti halnya apa yang akan dilakukan ketika perulangannya ya setelah dilakukan gitu. Contohnya di sini biasanya itu increment teman-teman ya, i plus gini. Jadi ini adalah increment gitu. Bisa aja teman-teman menggunakan decrement ya, sesuaikan dengan kondisi aja gitu ya. Lalu di sini kita buka kurawal seperti ini, dan di dalam kurawal ini adalah kode atau sintak yang akan dieksekusi selama kondisi dari perulangannya ini adalah bernilai true teman-teman gitu ya. Kita akan telah lagi di sini. Tapi sebelum itu kita akan coba di sini bikin console.log aja ya, untuk menampilkan i-nya, nilai dari i. Ini nilai, kita gunakan string. Nilai i adalah gini aja, gunakan koma lalu i seperti ini ya. Oke, kita telah. Di sini terdapat sebuah variabel ya, sebuah variabel ya dengan nama i ya. Untuk nama variabel itu terserah ya teman-teman, kita menggunakan i, j, k dan lain-lain itu terserah aja ya. Dan di sini kenapa aku menggunakan let ya, karena variabel ini akan berubah nanti, bisa saja berubah atau boleh berubah gitu. Maka dari itu aku menggunakan let seperti itu teman-teman ya. Dan di sini adalah inisiasi dari variabel gitu. Jujur aku agak lupa ya nama dari ketiga hal ini gitu. Tetapi yang penting kalau menggunakan for itu adalah 3 unsur ini gitu ya. Ada inisiasi variabel ya, bisa dikatakan seperti itu, lalu kondisi, dan di sini ada increment atau decrement gitu ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu yang biasa saya gunakan. Setelah itu di sini akan ada kondisi gitu ya. Di sini tidak harus variabel ya, seperti tadi kita bisa menggunakan angka atau mungkin, atau bisa saja di sini kita gunakan boolean seperti ini, tipe data boolean true langsung aja gini, maka dia akan berjalan secara terus menerus gitu ya. Jadi nantinya ketika kondisi di sini bernilai true, maka sintak yang ada di kurung kurawal atau di dalam kurung kurawal ini akan dijalankan gitu teman-teman ya. Setelah dijalankan, i akan di plus atau di increment gitu. Karena di increment dari yang 0 dia akan ditambah 1 ya. Kan kalau increment kan akan ditambah 1. Maka dari itu i sudah bernilai 1 gitu ya. Di sini dicek lagi apakah 1 kurang dari 5 ya, benar kan?
maka dia akan dijalankan di sini. Console log nilai i adalah i, variabel i gitu ya. Lalu di sini dia akan diincrement lagi untuk i-nya gitu teman-teman. Dan selanjutnya terus dia akan berulang secara terus-menerus teman-teman. Gitu ya. Sampai di sini i-nya itu bernilai dengan 5 gitu ya. Contohnya seperti ini. Kalau dia sudah berada di posisi 5 ya, apakah 5 kurang dari 5? Dia akan false. Maka dari itu dia akan keluar dari perulangannya, atau blok program di sini tidak akan dijalankan. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Maka dari itu teman-teman diharapkan paham terlebih dahulu operator perbandingan di bahasa pemrograman gitu ya. Oke. Kalau di sini kita menggunakan kurang dari, maka hanya sampai 4 saja, karena di sini dia dibandingkan dengan 5 gitu. Kecuali di sini kurang dari sama dengan, maka ketika i ini bernilai 5 ya kan, apakah 5 kurang dari sama dengan 5? Maka ketika dia berada di posisi setara, dia masih dianggap true teman-teman gitu. Tetapi kalau tidak ada sama dengannya, ketika dia sudah bernilai setara, dia akan dianggap false gitu ya. Kalau ada sama dengan, ketika setara dia dianggap true. Kalau tidak ada sama dengan, ketika setara dia akan dianggap false ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ketika di sini kita jalankan menggunakan node ya, lalu nama filenya yaitu index.js gini ya, maka nilai i adalah 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Artinya dia akan berjalan sampai i-nya itu bernilai 4 gitu teman-teman. Tetapi kalau di sini kita gunakan 5 ini ya kan, dia akan bernilai true kan ya, karena di sini kita menggunakan angka secara langsung ya, maka angka ini tidak akan terpengaruh gitu ya, meskipun dia di increment, variabelnya itu di increment ya kan ya, karena di sini dia menggunakan angka, jadi ya menggunakan angka ini aja gitu. Tapi kalau dia menggunakan variabel seperti tadi, dia akan terpengaruh oleh di sini ya, i++ increment gitu ya. Jadi ketika kita jalankan lagi di sini ya, node index.js ya, nah dia tidak akan berjalan teman-teman ya, karena di sini dia sudah bernilai false. Tapi kalau di sini kita gunakan sama dengan, kalau kita jalankan lagi ya, maka dia akan terus menerus teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini dia terus menerus akan berjalan gitu ya. Yang dicetak adalah nilai dari i ya, sedangkan i di sini terdapat increment gitu, maka dia akan dijalankan dan diincrement secara terus-menerus gitu. Dan ini dinamakan infinite loop teman-teman, dan ini tidak baik digunakan gitu ya. Maka dari itu di sini teman-teman bisa klik Ctrl C oke untuk menghentikan, lalu bisa clear seperti ini ya, seperti itu. Kita kembalikan lagi i kurang dari 3 ya, kurang lebih seperti itu untuk menggunakan for gitu. Jadi intinya dia akan memperhatikan kondisi dari di sini ya, di tengahnya gitu ya. Dan kalau menggunakan for itu terdapat kurang lebih 3 unsur ya. Di sini ada inisialisasi ya, lalu kondisi dan aksinya lah, kurang lebih seperti itu untuk penamaannya ya. Soalnya aku kurang terlalu paham ya untuk penamanya ya, intinya seperti ini gitu. Dan selanjutnya di sini kita akan belajar menggunakan while ya teman-teman. Kita gunakan while gini. Nah, kalau menggunakan while di sini teman-teman ya, kita hanya membutuhkan kondisi aja di sini gitu ya. Yang wajib itu adalah kondisinya. Kalau menggunakan for kan tadi dia wajib ketiga-tiganya. Kalau menggunakan while hanya satu aja yang wajib, yaitu kondisinya gitu, ketika bernilai true
maka blok di sini akan dijalankan secara berulang gitu. Kalau kita ingin menggunakan konsep seperti ini, jadi di sini kita bikin aja let sama dengan let i sama dengan 0 ini ya. Lalu di sini kita gunakan i selama if itu kurang dari 5 gitu. Jadi kondisinya yang dicek adalah nilai dari variabel i gitu. Selama i ya, variabel i ini nilainya itu kurang dari 5, maka akan dijalankan blok program di sini teman-teman ya. Jadi di sini kita akan coba console log lagi, console log atau di sini kita ganti deh, jangan i ya, kita ganti menjadi j ya, seperti ini. Nilai dari j adalah, oke, di sini kita gunakan koma ya, lalu j gini ya. Dan ini teman-teman jangan lupa diberikan aksi gitu ya, agar supaya dia nilai j ini terpengaruh gitu, berubah-ubah gitu. Kalau seperti ini maka dia menyebabkan infinite loop. Kalau nggak percaya, kita akan jalankan not index.js ini ya, dia akan terus berjalan ya, berjalan karena j kurang dari 0, maksudnya nilai j adalah 0 ya. Apakah 0 kurang dari 5? Benar kan? Maka dijalankan lagi, dicek lagi apakah 0 kurang dari 5, dijalankan lagi apakah 0 kurang dari 5, dan seterusnya seperti itu. Maka dia akan menyebabkan infinite loop. Maka dari itu kita akan hentikan dulu, lalu kita clear, dan di sini kita tambahkan aksinya ya, j kita increment seperti ini ya. Maka ketika kita jalankan, dia masih infinite loop ya, karena di sini harusnya ketika console log ini sudah dijalankan ya, maka j itu di increment gitu ya. Kalau dia posisinya di sini, maka dia akan berulang secara terus menerus ya. Setelah selesai dia akan menggerakkan increment gitu ya. Karena berhubung ini infinite loop ya, maka dia akan terus menerus dan susah untuk menjangkau incrementnya gitu. Maka dari itu kita pindahkan di dalam while-nya gitu. Jadi setelah mencetak nilai dari j ya, maka dia akan di-increment gitu. Lalu kan menjadi 1 kan j-nya ya. Apakah 1 kurang dari 5? Dijalankan lagi kalau bernilai true. Jalankan console log ya, di-increment lagi, dan seterusnya gitu. Maka ketika kita clear dan kita jalankan lagi index.js ya, maka dia akan berjalan sampai nilai j adalah 4 gitu teman-teman ya. Oke, itu untuk while ya. Intinya yang wajib hanyalah kondisi tuh, dan hati-hati jangan sampai menyebabkan kondisinya itu menjadi infinite loop gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas do while. Oke, kita akan membahas do while teman-teman ya. Untuk sintaknya do seperti ini ya. Lalu apa yang akan dilakukan? Kita akan console log lagi, console log. Lalu di sini kita akan gunakan nilai dari k. Gini aja, adalah ini k ya. Karena kita belum memiliki variabel k, kita akan bikin variabel k, let k sama dengan 0. Oke, ini lalu di sini k kita increment ya. Jangan lupa incrementnya itu berada di dalam blok programnya gitu. Dan tidak selesai sampai di sini, kita bikin while seperti ini teman-teman ya. Lalu kondisinya ketika k kurang dari mungkin 8 aja deh ini ya. Mungkin teman-teman di sini agak bingung ya. Jadi kalau dual ya, apa sih bedanya dual dengan while ya? Kalau while ya, kita bahas dulu deh dual dulu.
Kalau dual, dia akan menjalankan program setidaknya itu satu kali gitu. Jadi blok program di sini akan dijalankan setidaknya satu kali gitu. Terus ketika kondisinya di sini bernilai salah gitu atau false ya. Ketika bernilai false kan harusnya ya tidak akan dijalankan blok programnya. Tetapi kalau menggunakan dual dia akan setidaknya dijalankan satu kali ya gitu. Kalau menggunakan while gitu, kalau menggunakan while maksudnya kalau kondisinya ini bernilai false ya sudah langsung tidak akan dijalankan gitu, akan langsung keluar dari perulangan gitu. Kalau menggunakan dual dia akan dijalankan setidaknya satu kali gitu. Kita akan coba kalau di sini kondisinya bernilai true terlebih dahulu. Kalau kita jalankan di sini, kita clear dulu, kita gunakan node index.js. Oke, dia akan menjalankan garis seperti biasa gitu. Tetapi kalau di sini kondisinya bernilai false, contohnya di sini k atau isi menjadi 10 ya. Apakah 10 kurang dari 8? False ya kan. Harusnya dia tidak dijalankan ya. Kalau di sini kita clear dulu, kita gunakan node index.js gini ya, maka dia akan dijalankan teman-teman setidaknya satu kali gitu ya. Di sini dia menjalankan satu kali console lognya gitu. Padahal di sini kalau kita lihat kondisinya dia bernilai false gitu. Itu kelebihan dari dual gitu. Jadi blok di sini dia akan dijalankan dulu, setelah dijalankan ya untuk perulangan yang kedua kalinya dia akan dicek apakah k ini bernilai kurang dari 8. Kalau true maka yang do ini akan dijalankan lagi. Tapi ketika dia bernilai false maka ya sudah, berarti keluar dari perulangan gitu ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman kalau menggunakan dual gitu ya. Dan selanjutnya yaitu for each ya. For each ini biasanya digunakan untuk memperulangkan ya atau mengulangkan item-item yang ada di dalam array gitu ya. Contohnya di sini kita akan coba bikin sebuah array ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu array itu apa, array itu adalah ibaratnya sebuah variabel yang dapat menyimpan beberapa data atau lebih dari satu data. Kalau sebuah variabel tadi ya dia akan menyimpan satu data aja atau satu nilai aja. Tetapi kalau menggunakan array teman-teman bisa menyimpan banyak data gitu atau banyak nilai. Nah, contohnya di sini kita akan bikin variabel angka ya. Nah, kalau di JavaScript teman-teman bebas ya. Apakah di dalam array-nya itu ada string, lalu ada angka atau bahkan boolean gitu, itu masih bisa ya. Kalau kita cetak, contoh aja ya di sini kita coba cetak di sini console.log ya angka. Kalau kita jalankan, nah dia berhasil kan ya. Kalau di JavaScript itu masih bisa dapat ya, meskipun datanya itu berbeda-beda dia masih bisa gitu ya. Contoh aja di sini jangan angka deh, kita namanya random aja. Nah di sini karena isinya kan random juga gitu ya. Jadi di sini kalau kita perulangkan random for each ya. Di sini dia menggunakan membutuhkan sebuah callback ya. Di sini teman-teman bisa lihat callback ya. Kita bikin menggunakan arrow function teman-teman ya. Seperti ini. Lalu gunakan sama dengan arrow. Nah, seperti ini. Namanya arrow function. Teman-teman bisa gunakan function biasa seperti ini. Function. Nah, menggunakan anonymous function gitu. Di sini aku coba menggunakan arrow function. Oke. Gini aja.
ya, untuk function. Dan di sini kita gunakan parameter teman-teman, item ya. Dan untuk parameternya itu terserah teman-teman sendiri gitu ya, apakah menggunakan atau item ya, atau data, itu terserah gitu. Tapi di sini aku menggunakan item aja ini ya. Kalau di sini kita console.log ya, lalu item ya. Jadi console log item ya, itemnya ini mengambil dari parameternya tuh. Dan dari parameter ini adalah setiap item-item dari array yang diperulangkan gitu. Jadi ini adalah item ke-1 ya, di sini item kedua, di sini item ketiga gitu. Jadi kalau di sini kita clear dulu, kita jalankan node index.js ya, maka dia dipulangkan satu persatu. Itu kelebihan kalau menggunakan for each gitu. Atau kalau teman-teman ingin tahu cara manualnya seperti ini teman-teman ya, kita bisa gini, menggunakan for, mungkin ya kita bisa menggunakan for loop ya teman-teman, menggunakan for ini ya, sini gunakan ya. Oke, kita coba hapus di sini. Nah, di sini kita bisa gunakan seperti ini, console.log ya. Tentunya di sini kita bisa beri keterangan isi array. Oke, ini pisahkan dengan koma ya, lalu random ke i gitu. Jadi di sini dia akan membuat sebuah variabel i ya, yang itu nilainya 0 ya. Dan kenapa mulai dari 0? Karena kita akan gunakan variabel i ini untuk mengetahui atau digunakan untuk indeksnya gitu ya. Karena indeks itu dimulai dari 0, maka di sini kita gunakan angka 0 gitu ya. Lalu di sini ketika i ya 0 itu kurang dari array.length ya. Array.length adalah panjang dari arraynya gitu ya. Kalau kita lihat di sini indeks ke-0 adalah ini ya, indeks ke-1 ini, indeks kedua itu adalah ini gitu. Indeks dimulai dari 0 ya. Kalau length itu dimulai dari 1 gitu ya. Di sini length-nya berarti 3 teman-teman gitu ya. Jadi ketika i ya, ketika nilai awalnya kan 0, ketika 0 itu kurang dari 3 ya, yaitu panjangnya, maka dia akan menjalankan ini console log itu. Setelah itu i akan di bos atau di increment gitu. Dan console log ini akan mencetak isi array ya, yaitu variabel random ya, array random ya, indeks ke berapa, indeks ke i gitu. Kalau dia awalnya 0 berarti di sini 0 awalnya tuh, dan seterusnya. Intinya ngikutin dari variabel ini gitu. Kalau di sini kita jalankan lagi node index.js, di sini terdapat kesalahan. Oh ya, di sini bukan array teman-teman, tetapi random ya. Karena yang kita akan lihat yaitu atau kita cek ya adalah variabel random ya, atau array random ya, yaitu panjangnya gitu. Kalau di sini kita jalankan lagi teman-teman index.js, oke, di sini isi array ya, yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sintaks yang terlalu panjang dan mungkin agak rumit ya, itu bisa kita simpelkan menggunakan for each ini teman-teman gitu ya. Untuk manualnya kurang lebih seperti ini ya. Lalu menggunakan for each ini kita lebih dimudahkan gitu. Jadi di sini kita bisa bikin keterangan sini kita bisa bikin keterangan isi
array random. Oke, seperti ini ya. Kita akan coba clear ya, tapi jangan lupa ya teman-teman ya, di save. Kalau teman-teman tidak ingin pada saat mengubah sintaks atau kode program dari kode teman-teman sendiri ya, lalu save ya, agar supaya dia save otomatis, teman-teman bisa otomatis, maksudnya teman-teman bisa klik file lalu di sini klik auto save gitu. Jadi tidak perlu ketika mengubah programnya teman-teman kontrol save dan jalankan lagi dan seterusnya gitu. Jadi tidak perlu save dan kurang lebih seperti itu. Oke, ketika di sini kita jalankan index.js ya, maka tampilannya kurang lebih seperti ini gitu. Jadi item di sini ya, parameternya dia merepresentasikan setiap data atau setiap nilai dari array gitu teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk penjelasan dari perulangan ya atau looping. Oh ya, kalau kita menggunakan sebuah looping teman-teman ya, di sini kalau kita membuat sebuah satu looping gitu, di dalamnya kita bebas menggunakan looping lagi gitu ya. Contohnya seperti ini. Kita coba bikin sebuah looping ini, kita komentari dulu ya teman-teman, karena di sini kita tidak gunakan lagi. Ini kita komentari juga. Tentunya di sini aku menggunakan for ya. Ini kurang lebih bisa juga diimplementasikan ya, meskipun sintaksnya berbeda ya, untuk menggunakan while dan juga do while gitu ya. Teman-teman bisa memberikan perulangan di dalam perulangan gitu ya. Contohnya di sini kita bikin for ya, lalu di sini kita bikin let L, atau jangan L deh, kita gunakan J aja. J sama dengan 0, lalu titik koma ketika J kurang dari 4 ya, atau kurang dari sama dengan 3 aja gitu ya. Lalu J plus plus gini ya. Kita konsol .log nilai dari, jangan nilai dari, tapi di sini kita langsung aja print J ya. Di sini kita langsung print I. Kita coba jalankan dulu deh, not index.js ya, kurang lebih seperti ini. Agar dia berada di samping, di sini kita akan coba bikin sebuah variabel apa ya, mungkin teks ini ya, atau angka. Ini isinya yang pertama itu string kosong aja gini ya, isinya spasi aja. Lalu di sini kita konsol .log mungkin angka. Oke, ini. Lalu di sini kita akan angka plus sama dengan, kita buka kurung seperti ini. Nah, spasi, lalu di sini kita plus J. Teman-teman. Ya, kalau kita jalankan not index.js. Oke, di sini ya, teman-teman. Teman-teman perhatikan ya. Di sini dia akan menampilkan gini ya. Dia akan mengecek dulu ya. Di sini kita aktifkan. Oke, ini ketika I ya kurang dari 5 ya, awalnya 0 kan, dia akan menjalankan blok di dalamnya, blok program di dalam gitu. Jadi ketika I kurang dari 5, dia akan bernilai true ya, maka dijalankan ya, dibuatkanlah variabel angka ya dengan isi kosong. Lalu di sini for ya, terdapat perulangan lagi, maka dia akan dijalankan terlebih dahulu sampai dia bernilai false gitu ya. J adalah 0, J kurang dari sama dengan 3 ya, betul kan, dia dijalankan ya.
karena di dalamnya itu ada penambahan dari variabel angka ya, atau concatenation gitu ya, kurang lebih dia ditambahkan ke variabel angka ya, lalu J di increment ya, karena tadi true dia akan dijalankan lagi ya, dicek lagi apakah J kurang dari 3 ya, kan maksudnya J itu sudah menjadi 1, dicek lagi apakah 1 kurang dari 3 ya, benar atau true, dia dijalankan lagi, diincrement lagi J nya, lalu dicek lagi ya, J nya sudah menjadi 2 ya kan, apakah 2 kurang dari sama dengan 3 ya, true, dan seterusnya sampai false ya. Ketika dia sudah false ya, maka dijalankan angka gitu ya, baru dia akan mengecek ke kondisi dari perulangan pairnya, yaitu ini lagi ya kan, dia sudah di increment ya setelah menjalankan ini, tetapi ya setelah menjalankan ini gitu, dia di increment nya sudah menjadi 1, dicek lagi apakah 1 kurang dari 5, bener kan, dijalankan lagi ini ya, dan karena ada for dia dijalankan dulu for di dalam perulangan ya, perulangan di dalam perulangan, dia dijalankan dulu, setelah selesai dia akan menjalankan program yang lainnya, intinya yang di dalam blok program pairnya ya, dijalankan secara terus menerus. Jika sudah, maka pairnya akan mengecek lagi dan seterusnya gitu teman-teman ya, silakan dipahami sendiri gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk pemahaman dari perulangan ya, tidak terlalu sulit kan ya, silakan dieksplor lagi dan jangan lupa dipraktekkan agar supaya teman-teman lebih paham gitu ya, kurang lebih seperti itu untuk penggunaan atau looping atau perulangan di JavaScript gitu ya teman-teman, silakan dieksplor lebih jauh lagi gitu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, jangan lupa untuk klik like, comment, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.